Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang batu bara. Perkenalkan, nama saya Yohanes Gilberto Sela dengan NIM 073002100045 Universitas Trisakti, jurusan Teknik Pertambangan. Ada 3 hal penting yang akan dibahas pada presentasi saya kali ini. Yang pertama yaitu analisis ukuran dan uji endapan apung. Yang kedua yaitu pencucian batu bara, dan yang terakhir yaitu flotasi. Yang pertama, analisa ukuran dan uji endapan apung atau sink dan float. Analisa ukuran batu bara. Untuk menentukan ukuran batu bara dilakukan pada saat proses crushing batu bara di stockpile coal crusher plant dengan menerapkan sistem kontrol yang dilakukan oleh main control. Ada 3 proses. Yang pertama yaitu batu bara harus terlebih dahulu dipisahkan berdasarkan ukuran pada vibrating screen. Pemisahan ini bertujuan untuk mengurangi beban kerja crusher. Terus yang kedua yaitu proses crushing dengan tujuan menghancurkan batu bara yang berukuran besar agar batu bara terdistribusi kepada konsumen dapat berukuran seragam sesuai keinginan. Terus proses yang terakhir yaitu selanjutnya batu bara hasil dari crushing akan dibawa dengan alat dump truck. Kemudian klasifikasi ukuran batu bara. Ada 2 klasifikasi ukuran batu bara. Yang pertama yaitu fine finesse coal adalah batu bara yang berukuran kecil halus sekitar 50 mm. Terus yang kedua yaitu lumpy coal yang merupakan batu bara berukuran relatif besar yaitu 200 mm. Nah, yang berikutnya yaitu uji endapan apung batu bara, sink dan float. Uji endapan apung batu bara digunakan untuk menentukan berat kadar abu dan kadar subur pada masing-masing fraksi endapan apung batu bara. Ini juga dapat digunakan sebagai indikasi tingkat kesulitan dan efektivitas proses pencucian batu bara. Nah, dalam pengujian ini batu bara akan diperlukan pada larutan dengan densitas yang telah diketahui untuk memisahkan batu bara identitas kecil. Dengan densitas besar, kecil akan mengambang, sedangkan untuk batu bara identitas besar, dia akan tenggelam ke bawah. Yang berikutnya yaitu pencucian batu bara. Pencucian batu bara merupakan suatu usaha untuk mengolah atau mencuci batu bara kotor yang berasal dari penambangan menjadi batu bara bersih. Nah, agar dapat memenuhi persyaratan-persyaratan konsumen, misalnya batu bara itu kokas atau coking coal atau bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap, kettle uap atau steam boiler, industri semen atau industri-industri kecil lainnya dalam bentuk batu bara uap atau steaming coal atau thermal coal. Ada beberapa alat yang digunakan dalam pencucian batu bara. Yang pertama yaitu pencucian batu bara dengan jig. Nah, jig merupakan salah satu alat pemisah yang berdasarkan perbedaan berat jenis, bekerja secara mekanis yang menggunakan adanya perbedaan kemampuan menerobos dari butiran yang akan dipisahkan. Nah, secara umum ini jig merupakan suatu tangki terbuka yang berisi air dengan saringan horizontal terletak pada bagian atasnya. Nah, jig biasa digunakan untuk memperoleh logam-logam berat seperti emas, biji besi, dan untuk pencucian batu bara. Kemudian alat yang kedua yaitu meja goyang atau shaking table. Nah, shaking table ini merupakan pemisahan material dengan cara mengalirkan aliran fluida yang tipis pada suatu meja yang bergoyang dengan menggunakan media aliran tipis dari air atau flowing film concentration. Nah, terdapat di samping merupakan alat dari shaking table. Kemudian yang ketiga yaitu pencucian batu bara dengan spiral. Nah, spiral merupakan salah satu teknik atau metode konsentrasi berat jenis atau gravitasi concentration yang murah dari segi harga dan cukup efektif apabila digunakan. Nah, mulanya alat ini digunakan pada proses pengolahan material pasir yang mengandung mineral rutil, zirkon, dan ilmenite. Nah, alat ini juga digunakan pada proses pencucian batu bara yang biasanya digunakan
untuk membersihkan material yang berukuran sekitar 0,2 mm hingga 1 mm. Yang ketiga adalah flotasi. Flotasi merupakan proses pemisahan satu mineral atau lebih dengan mineral lainnya dengan metode pengapungan. Nah, pengapungan mineral tertentu dari mineral lainnya dengan bantuan gelembung udara sampai ke permukaan air. Secara spesifik, pemisahan ini disebut flotasi buoy atau flotation. Ada 3 jenis flotasi. Yang pertama yaitu dispersed air flotation, yang kedua yaitu dissolved air flotation, terus yang ketiga yaitu spontaneous flotation, dan yang terakhir yaitu vacuum flotation. Nah, dalam flotasi ini ada beberapa prinsip yang digunakan, yaitu prinsip yang pertama yaitu penggilingan, yang kedua pemisahan, yang ketiga pembentukan gelembung, keempat pengapungan, dan kelima yaitu pengumpulan. Nah, dalam flotasi sendiri ada beberapa faktor flotasi, yaitu yang pertama yaitu ukuran partikel. Nah, yang kedua pH larutan, yang ketiga kolektor, yang keempat ukuran gelembung udara, yang kelima laju udara, yang keenam modifier, dan yang ketujuh yaitu pembusa atau frother. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.